Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa thalibat fi hadzal yawm? Arjukum fi sihhatin wa afiyatin. Wal an sanata'allam al-lughata al-arabiyyah 'anil qaidah tahta al-qawaid al-mufrad, al-musanna, wal jam'. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dengan pelajaran bahasa Arab dan akan mempelajari qaidah atau qawaid tentang isim mufrad, musanna, dan jama'. Dan materi ini terdapat pada bab 3. Jadi bab 3 ini merupakan bab terakhir mungkin di semester kedua. Taib, qabla bidayati ta'alumina nabda darsan al-an wa ta'alumin al-an biqiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum ke materi silahkan untuk like, share, dan subscribe. Nastamir ilal aghradi ta'lim wa ta'alum. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah pembelajaran nanti diharapkan para siswa dapat menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi dari isim mufrad, musanna, dan jama'. Yang kedua, diharapkan juga nanti setelah selesai belajar diharapkan para siswa ini dapat mengklasifikasi jenis kata dari isim mufrad, musanna, dan jama'. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti diharapkan selesai pembelajaran ini antum dapat memahami bentuk, makna, dan fungsi dari mufrad, musanna, dan jama'. Itu juga nanti diharapkan dapat mengklasifikasikan mana yang isim mufrad, mana yang tasniyah atau musanna, mana isim yang jama'. Baik, nastamir. Kita lanjutkan ke materinya. Al-qawaid, qaidah anil mufrad wal musanna wal jam', yaitu tentang isim mufrad, isim tasniyah atau isim musanna, dan yang jama'. Udrus walahiz wafham. Pelajari, perhatikan, dan pahami. Baik. Nabda min raqamil awwal. Kita mulai dari nomor 1. Sa'aqra marah wahidah. Akan dibacakan dulu satu kali. Ta'ishu usratu Umar fi Jumbang, Jawa Asyarkiyah. Keluarga Umar tinggal atau hidup di Jombang, Jawa Timur. Nah, ini yang jadi contoh yang ini ya, yang berwarna merah, usroh. Ini mufrad ya. Bentuknya mufrad. Asani, nomor 2, nata'allamu darsan nahwi fil madrasati tsanawiyyatil islamiyyatil hukumiyah al-ula Bujur. Kita belajar pelajaran nahwu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Nah, yang jadi contoh ini adarsa ya, darsa, dan kata al-madrasah ini juga merupakan isim mufrad. Ini juga sama ya, madrasah juga mufrad. Ar-raqmu tsalits, kita lanjut ke nomor 3. Ana uzakiru durusaini wa a'malul wajibatainil manzilatain fi ghurfatil muzakarah. Saya belajar 2 pelajaran dan mengerjakan
2 PR di ruang belajar. Yang jadi contoh ini ada resain. Ini tasniah ya, musanna. Ada tambahan ya dan nun ujungnya. Ini juga sama al-wajibatain, al-manzilatain juga sama. Ya, contoh dari tasniah. Ar-raqmu rabi'. Nomor 4, yaqra'ut tullabu al-kutuba wal jaraida fil maktabati 'alal makatib. Beberapa siswa membaca buku-buku ya, karena jama ini buku-buku. Wal jaraida jama ini juga, jaraid ini jama bentuknya ya, jama taksir. Fil maktabati di perpustakaan, alal makatib. Makatib juga ini contoh isim yang bentuknya jama. Nomor 5 ar-raqmul khamis, yaitu contohnya yu'allimuna, ar-raqmul khamis yu'allimunal mudarrisunal mumtazuna al-lughatal arabiyyah fi hadhil madrasah. Yu'allimunal mudarrisuna al-mumtazuna, guru-guru yang istimewa, guru-guru yang hebat mengajari kita bahasa Arab fi hadhil madrasah, di sekolah ini. Ini contohnya ini ya, al-mudarrisuna al-mumtazuna. Ini merupakan contoh dari jama' mu'annas salim. Ada tambahan ujungnya wawu dan nun. Ar-raqmus sadis. Nomor 6. Ya'idu Syekhu Abdullah al-hadirina wa yaltaqi bizzairina. Syekh Abdullah memberikan nasihat kepada para hadirin, orang-orang yang hadir, wa yaltaqi bizzairina, dan menemui para pengunjung. Ar-raqmus sabi', nomor 7. Tasrahu ustazatul lughatil arabiyyah. Ini yang menjadi contoh ini ya, ustazat jamak ya. Ini namanya jamak mu'annas salim. Kalau tadi al-hadirina itu jamak muzakkar salim. Yang ini al-hadirina jamak muzakkar salim. Ini juga yang al-mudarrisuna jamak muzakkar salim. Cuman bedanya kalau yang al-mudarrisuna dalam keadaan marfu, yang ini dalam keadaan nasab, yang az-zairina dalam jama muzakkar salim dalam keadaan majrur. Ya, nastamir, kita lanjutkan. Tadi ustazat ini yang jadi contohnya al-lughatal arabiyyah al-mufradati. Nah, ya, al-mufradati al-jadidah. Al-jadidata. Jadi yang jadi contoh ini mufradat yang baru, al-mufradati. Ini juga sama jama muannas salim, ada tambahan alif dan ta di ujungnya. Alas saburoti, di atas papan tulis. Alas saburoti, saburoti juga ini sama contoh dari jama mu'annas salim. Lihat ujungnya ada tambahan alif dan ta. Nastamir ilal madatil atiyah. Kita lanjutkan dari berikut ini. Di sini ada mufrad, musanna, jama taksir, jama muzakkar salim, dan jama muannas salim. Apa itu mufrad? Al-mufrad huwa lafzun yadullu ala ma'na mufradin. Jadi yang dimaksud dengan isim mufrad itu adalah lafaz atau kata yang menunjukkan kepada arti tunggal. Contohnya qalamun, sebuah pulpen, mistorotun, sebuah ya, artinya sebuah penggaris, syamsun, sebuah matahari, nah gitu. Jadi semuanya sebuah. Kitabun, sebuah buku, nah gitu. Summa asani, yang kedua al-musanna. Musanna, ma huwa musanna? Musanna lafzun yadullu ala snain awisnatain bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin
Jadi yang dimaksud dengan musanna itu adalah lafaz atau kata yang menunjukkan kepada arti dua dengan tambahan alif dan nun dalam keadaan rofa atau di ujungnya ditambahin ya dan nun dalam keadaan nasab atau jar. Contohnya qolamun, asal mufradnya ini kan qolamun. Nah, di sini jadi qolamani ditambahin alif dan nun atau ya dan nun qolamaini. Darsani, asalnya darsun mufradnya. Tambahin alif dan nun, darsani, darsaini dalam keadaan nasab dan jar. Madrasatani, asalnya madrasatun atau madrasataini ya, madrasataini atau juga bisa madrasatani, tergantung nanti dalam posisinya dalam kalimat seperti apa, apakah dia nasab ataupun majrur. Tayyib nastamir jam'u taksir, jama taksir. Lafzun yadulu ala salasatin fa'aksar. Lafaz yang menunjukkan kepada 3 atau lebih biziyadatin dengan tambahan, au nuqsonin atau pengurangan, au taghyirin, au taghyiril harokat atau perubahan harokat. Jadi untuk jama taksir ini jadi ada perubahannya itu bisa perubahan berbentuknya itu dalam harokat, perubahan karena dikurangin, perubahan itu atau karena ada tambahan. Contohnya seperti dari kata kolamun mufradnya ya, di sini ada ziyadah ya. Apa ziyadahnya? Alif. Kolamun jadi aqlamun ya. Madarisu ya, madarisu ini dari mufradnya madrasatun, satu sekolah, madarisu beberapa sekolah. Kutubun dari kitabun, satu buku, kitabun kalau banyak kutubun. Faslun satu kelas, kalau banyak fusulun beberapa kelas. Nah, asadun ya, asadun seekor singa, kalau beberapa ekor singa jadi usudun. Nah, ini asadun ini tidak ada tambahan tapi ada perubahan dalam syakal. Itulah ketentuan-ketentuan untuk jama taksir. Nastamir ila jam'i muzakkar salim. Kita lanjutkan ke jama muzakkar salim. Apa itu jama muzakkar salim? Lafzun yadullu ala salasatin fa'aksar. Lafaz yang menunjukkan kepada 3 fa'aksar atau lebih dari 3. Bijadati wawin wa nunin, dengan tambahan waw dan nun, aw ya'in wa nunin, atau ya dan nun, fi akhirihi, di akhir katanya ya. Jadi itulah ketentuan jamak muzakkar salim. Tambahannya waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Tambahan waw dan nun ketika jamak muzakkar salim ini dalam keadaan rofa, tambahan ya dan nun ketika dalam keadaan nasab atau jar ya. Contohnya mu'minun. Nah, ini mu'minun jamaknya mu'minuna atau mu'minina. Hadirun, hadiruna, bisa juga hadirina, tergantung dari nanti dalam keadaan apa sih jamak muzakkar salim ini. Tsumma jam'ul muannatsis salim, jama muannas salim. Apa jama muannas salim? Lafzun yadullu ala salasatin fa'aksar, yaitu sebuah lafaz atau kata yang menunjukkan kepada 3 fa'aksar atau lebih dari 3. Ya minimal 3, udah jamak masuknya ya. Biziyadati alifin, dengan menambahkan alif, wa ta'in dan ta, fi akhirhi, di akhirnya atau di ujung katanya ya. Pamannya seperti ustazatun, ustazatun. Jamaknya jadi ustazatun. Tolibatun, jamaknya tolibatun. Asalnya nggak panjang karena nggak ada alifnya. Tolibatun. Jadi tolibatun. Nah gitu. Tinggal ditambahin aja ujungnya. Ya. Muslimatun, muslimatun. Ya, seperti tadi sudah dicontohkan. Kalau tadi kan ustazatul lugatil arabiyah ya. Ya seperti itu. Jadi
Isim mufrad, tasniyah atau musanna, jamak itu ada 3, ada jamak taksir dari mufradnya itu bisa jadi jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Nah, untuk jamak taksir ini tidak ada ketentuan penambahan yang pasti seperti jamak muzakkar salim. Yang namanya jamak taksir. Taksir itu pecah kayak kaca berantakan. Jadi tidak ada ketentuan seperti ini. Ya, cuman itu tadi ketentuannya ada bisa jadi ada penambahan perubahannya itu atau pengurangan atau perubahan harokatnya seperti tadi asadun jadi usudun. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Amsilatu ba'di al-fadil mufrad wal musanna wal jam'. Beberapa contoh lapaz mufrad, musanna dan jama. Ini mufradnya ya, mufradnya tolibun, musananya tolibani, jama muzakkar kalau dijamakkannya jadi tolibuna kalau jama muzakkar salim. Tapi lebih banyak digunakan, paling sering digunakan yang ini. Kalau dari tolibun ada yang digunakan itu jama taksirnya. Hampir tidak pernah digunakan jama muzakkar salimnya, yaitu yang digunakan jama taksir tullabun ya. Tolibun, tolibani, tullabun. Jahilun, musananya jahilani, jama muzakkar salimna jahiluna, tapi lebih banyak digunakannya itu menggunakan jama taksirnya yaitu juhalau ya. Saihun, mufradnya tasniyahnya saihani, jama muzakkar salimnya tambahin waw dan nun saihuna, dan lebih banyak yang digunakan dalam penggunaan kalimat bahasa Arab itu yang jama taksirnya yaitu siyahun. Terus ini yang selanjutnya tolibatun ya, ini mufrad ya, tolibatun mufradah ya, mufradah muannas saja. Jadi mufrad muannas. Kalau tadi contoh 3 contoh itu tolibun, jahilun, saihun itu yang mufrad muzakkar, ini mufrad muannas ya. Contohnya tolibun, tasniyahnya atau musananya tolibatani, tambahin alif dan nun, jama muzakkar, jama muannas salimnya nggak ada ya, nggak ada jama muzakkar salim ya kan, ini muannas. Jama muannas salimnya tolibatun dan tidak ada jama taksirnya. Nafidatun mufradnya muannas, nafidatani tambahin alif dan nun, nafidatun ini jama muannas salimnya, dan lebih banyak digunakannya yang ini ya dalam kalimat bahasa Arab ini jama taksirnya untuk kalimat ini, untuk kata ini nawafidhu ya. Terus yang selanjutnya ini yang terakhir madrasatun, sebuah sekolah, madrasatani. Nah, ini musanna, 2 buah sekolah. Tidak ada jama muzakkar salimnya, juga tidak ada jama muannas salimnya, yang ada hanya jama taksirnya yaitu madarisu, beberapa sekolah. Itu jadi yang mufrad berarti sebuah atau satu atau seorang. Nah, kalau tasniyah berarti 2 orang, 2 buah. Kalau jama berarti beberapa. Nah, itu seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk banyak bisa melalui WhatsApp atau di komen. Taib ayuhat wa thalibat, intahaina minal qaidah. Kita sudah selesai dari belajar qaidah, dan ini merupakan latihannya yang bagian A-nya, bagian alifnya. Perintahnya apa? Uzkur tasniyatal kalimatil atiyah. Sebutkanlah tasniyah kalimat berikut. Jadi tasniyahnya itu apa nanti? Summa doha ya, karena ini kalimat harusnya doha. Fi jumlatin mufidatin, dalam sebuah kalimat sempurna, kama fil misal, seperti dalam contoh. Ini enak, sudah ada contohnya, gampang ya. Tinggal dibuatkan tasniyahnya, nanti dibuatkan juga kalimat sempurnanya. Contohnya di sini tolibun ya. Tolibun, tasniyahnya atau musananya apa? Tinggal tambahin alif dan nun. Tolibatani. Kemudian ini contoh yang masih mufrad ya. Yadhabut tolibu ilal madrasati sobahan mubakkiron. Nah, contoh yang tasniyahnya seperti ini nanti. Yadhabut tolibani ilal madrasati sobahan
mufakiron. Nah, gitu ya. Ini tinggal dibuatkan nanti tasniahnya apa, buatkan juga dalam kalimat sempurna. Ustaz dari kata ustadzun, muwazzafun, mudarrisatun, dan tholibatun ya. Ustadzun, muwazzafun. Ustadzun seorang guru, mudirun seorang direktur atau pimpinan ya. Seorang direktur lah. Muwazzafun seorang pegawai, mudarrisatun seorang guru perempuan, tholibatun seorang siswi atau mahasiswi. Bagian baknya nastamir. Kita lanjutkan ke bagian ba. Uzkur jam'al kalimatil atiyah. Sebutkan jama dari kalimat-kalimat berikut ya. Kalimat apa? Nanti ada di bawah. Tsumma do'ha, kemudian simpan atau buatlah kalimat tersebut fi jumlatin mufidatin dalam sebuah jumlah kalimat jumlah alilati sebagai mana contoh berikut ini. Ya, ini juga sama ada contohnya. Al-misal contohnya kitabun, sebuah buku. Jamaknya apa? Sebutkan dulu. Kutubun, beberapa buku. Kemudian buatkan kalimat sempurna seperti ini. Yaqra'u tullabu al-kutuba fil maktabati. Beberapa orang siswa membaca buku-buku atau beberapa buku fil maktabati di perpustakaan. Nah, ini yang 5 nomor ke bawah, faslun jamaknya apa? Faslun kelas jamaknya apa? Kemudian nanti buatkan kalimatnya. Haqibatun artinya tas. Nanti buatkan jamaknya apa? Buatkan kalimatnya. Qalamun sebuah pulpen. Jamaknya apa? Buatkan kalimatnya. Khizanatun artinya lemari. Buat apa? Jamaknya boleh jamak muzakkar salim di sini ya. Boleh jamak muannas salim, boleh juga jamak taksir, tergantung dari mufradnya dulu apa gitu kan. Bisa nggak dibuatkan jamak muannas salim? Kalau nggak bisa berarti ya jangan gitu. Sebagaimana tadi kan sudah dipelajari ya. Ini hanya untuk latihannya saja. Terus maktabun artinya meja. Jamaknya apa? Buatkan kalimat yang sempurna. Nah, itulah beberapa latihan yang harus dikerjakan dari materi qawaid tentang mufrad, musanna dan jamak. Ya, silahkan dikerjakan. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan bisa melalui WhatsApp atau komen di IYT ya, silahkan. Mungkin itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Min madatil qaidah an ismil mufrad musanna wal jam'. Jadi pada hari ini, pada kesempatan kali ini selesai sudah kita mengkaji, belajar bahasa Arab tentang isim mufrad, musanna dan jamak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiran syukron ala ihtimamikum wa nuqbil darasanal an bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.